Let's go. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya, Hendrik Martadinata Haryanto, dan hari ini kita masih masuk ke kelas pajak. Oke, teman-teman, seperti biasa selalu saya doakan kesehatan, kelancaran, kesuksesan, dan keberkahan gitu ya dalam hidup teman-teman semua. Dan semoga yang like video saya, yang menyaksikan video saya sampai dengan habis, bisa mendapatkan apapun yang kalian mau gitu ya teman-teman ya. Dan sekali lagi teman-teman, mohon dukungannya untuk video edukasi kita, karena video edukasi itu tidak boleh kalah dengan video-video hiburan lainnya. Video edukasi itu adalah video-video yang menyelamatkan masa depan bangsa, anak-anak kita nanti. Oh gitu ya, anak saya, anak Anda, bukan anak kita gitu ya. Karena butuh ya, YouTube itu butuh diisi dengan video-video edukasi, dan kebetulan sesuai dengan keilmuan yang saya mampu, saya bisa memberikan edukasi di bidang perpajakan. Jadi teman-teman langsung saja, kalau teman-teman sudah menyaksikan video pajak atau kelas pajak kita yang lalu, yang sedang membahas tentang PPh orang pribadi Ghazali Everyday, di hari ini gitu ya, di kesempatan ini kita akan membahas bagaimana tax planning dari pajak yang mungkin bisa kita usahakan dari penghasilan Mas Ghazali Everyday. Jadi kemarin teman-teman, kalau saya boleh mengulang sedikit ya, kemarin itu kalau nggak salah terakhir kita membahas tentang penghasilan ya, saya singkat ya, Mas GE gitu, Ghazali Everyday, dari 1,5 miliar yang dia dapatkan atas penjualan NFT, non fungible token, berupa video selfie-nya Mas Ghazali Everyday gitu ya, itu dijual dan rata laku sampai dengan 1,5 miliar. Kemarin kita sudah membuat penghitungannya, ketemulah pajaknya itu sekitar 152 juta rupiah. Ini angka yang kalau bagi sebagian orang wow sekali gitu ya, wow sekali. Karena 152 juta itu ini bisa menjadi hal-hal lain yang sangat banyak bentuknya. Bisa jadi mobil, motor, rumah, biaya hidup selama 1 tahun gitu ya, atau apapun gitu. Tapi kalau untuk bayar pajak langsung hilang. Tapi dengan kata lain, Anda sudah sangat membantu negara Anda dalam bidang pembiayaan negara kita, dan itu sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat. Nah, tapi teman-teman, selalu yang saya sampaikan bahwa efisiensi itu sangat kita butuhkan. Karena efisiensi nggak salah dong kalau kita melakukan efisiensi. Yang salah itu adalah kalau kita melakukan kebohongan, itu salah. Tapi ini kita sedang melakukan efisiensi di bidang perpajakan yang tidak boleh melanggar peraturan. Kalau Anda melakukan efisiensi tapi melanggar peraturan, efisiensinya kebablasan, ya sama aja bohong. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah efisiensi tapi tidak boleh melanggar peraturan nih teman-teman semua. Jadi, kalau kemarin kita sudah menghitung penghitungan pajak sesuai undang-undang, itu ketemulah 152 juta rupiah. Nah, sekarang bisa nggak diefisiensikan? Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita mau runut ke belakang, Mas Ghazali itu mendapatkan penghasilan dari bidang apa sih? Kalau saya boleh berpendapat, itu sebenarnya dari bidang perdagangan. Perdagangan apa? Dalam kasus ini adalah NFT. NFT. Ya. Jadi sebenarnya Mas Ghazali ini mendapatkan penghasilan berupa menjadi seorang pengusaha. Nah, teman-teman semua, seorang pengusaha itu dalam menghitung kewajiban pajak orang pribadinya itu sebenarnya punya beberapa cara. Ya, punya beberapa cara. Satu, ya, plan A, atau saya bilang
strategi A itu yang kita bahas di video saya sebelum video yang ini. Atau yang B, ini A, ini B. Ya, dia ikut peraturan PP 23 tahun 2018. PP 23 tahun 2018 itu adalah peraturan yang membuat penghasilan kita dikenakan tarif hanya 0,5%. Wah, luar biasa. Dengan syarat itu adalah penghasilan dari usaha yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, Mas Ghazali Everyday ini penghasilannya belum melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun dan dalam kategori usaha. Jadi bisa nggak ikut peraturan ini? Bisa. Sangat bisa. Ya, pengusaha itu sangat bisa. Dan kalau orang pribadi itu mendapatkan kesempatan boleh ikut NFT, boleh ikut peraturan ini sampai dengan apa? Sampai dengan 7 tahun. Ya, sampai dengan 7 tahun berturut-turut. Jadi bisa dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya dalam tempo yang cukup lama. Bukan dalam tempo yang singkat-singkatnya, tapi ini dalam tempo cukup lama, 7 tahun. Gitu rekan-rekannya. Jadi luar biasa dari omset brutonya, tapi dari omset brutonya. Jadi kalau kemarin waktu kita menghitungnya strategi A ini kan dari setelah kita kalikan dengan persentase ketemunya 750 juta kan teman-teman ya. Dari 750 juta ini ketemulah 152 juta. Tapi kalau ini adalah dari 1,5 miliar dikali 0,5%. Nanti kita lihat nih lebih hemat mana. Atau cara yang ketiga dengan menggunakan pembukuan. Nah, ini sebenarnya adalah informasi gratis yang bisa kita sampaikan kepada Mas Ghazali Everyday. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, Mas Ghazali Everyday itu punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban PPHOP-nya atau PPH orang pribadinya. Itu nanti masih di tahun 2023 karena dia baru terdaftar sebagai wajib pajak punya NPWP itu di Januari 2022. Jadi kewajiban lapornya itu masih nanti di tahun 2023. Gitu. Jadi ini sebenarnya kalau Mas Ghazali menonton video ini gitu ya, semoga saja bisa menonton. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini tolong di tag ke Mas Ghazali Everyday. Ayo bantuin ya, bantuin di tag ke Mas Ghazali Everyday. Ini informasi yang cukup bermanfaat. Kalaupun mungkin dia ketemu konsultan lain yang ternyata lebih pintar, dan saya yakin sekali banyak sekali konsultan yang lebih pintar dari saya. Ini minimal dia mendapatkan trigger awal. Oh, dia dapat informasi ini. Jadi informasi ini bisa dia konsultasikan kepada teman-temannya atau konsultan-konsultan bisa dia yang sedang dia hire gitu loh. Jadi nggak clueless. Jadi Mas Ghazali Everyday nggak clueless. Jadi teman-teman tolong bantuin bisa di tag ke Mas Ghazali Everyday ya. Gitu. Ya, menggunakan pembukuan yang kalau dengan pembukuan labanya itu kan bisa ditekan. Labanya mungkin saja cuma 20%. Kalau labanya misalkan cuma 20%, luar biasa sekali gitu ya. Tapi kalau pakai normal menjadi 50% kemarin. Nah, sekarang coba akan kita hitung rekan-rekan. Coba akan kita hitung. Yang plan A, strategi A tentunya nggak kita hitung lagi karena kemarin kita sudah hitung. Sekarang kita coba hitung dulu yang poin C-nya. Dengan kalau misalkan saja labanya itu saya pakai warna apa? Pakai warna coklat lah. Ya. Kalau labanya itu ternyata cuma 20%. Jadi ini kita kali 1,5 miliar. Oke teman-teman, kita hitung dengan bantuan Excel gitu ya teman-teman. Kita hitung biar nggak salah nih, biar nggak salah informasi. Dikali 20%. Tapi masuk akal nggak sih ya 20%? Jangan deh, jangan 20%, 30% deh ya. Kayaknya kalau 20% kok dikit amat gitu ya. 30%. Rp450 juta. Nah, 450 juta. Kemarin kita kurangin dulu dengan PTKP kan. PTKP-nya berapa? 54 juta. Kita kurangi, ketemulah PKP-nya, penghasilan kena pajaknya sebesar
396 juta. Nah, 396 juta dikalikan dengan tarif pasal 17 yang kemarin, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, ada yang 5%, 15, 25, 30, dan 35%. Jadi yang pertama adalah 60 juta dikali 5%. Lalu selanjutnya ada 190 juta dikali 15%. Selanjutnya lagi adalah berapa? Ya sisanya, karena kan yang tarif 25% itu adalah sorry, mohon maaf teman-teman, saya ulang aja biar lebih jelas ya. Saya takutnya teman-teman nggak jelas nih. Jadi 0 sampai dengan 60 juta itu kali 5%. Ya, 60 sampai dengan 250 juta kali 15%. Lalu 250 juta sampai dengan 500 juta itu dikali 25%. 500 juta sampai dengan 5M itu dikalikan 30%. 5M ke atas seterusnya ya, itu kali 35%. Nah, berarti sekarang penghasilan Mas Ghazali everyday itu yang 396 juta ini kena tarif sampai yang poin ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, karena sampai poin yang C. Ya, karena dia berada di range ini. Tapi sekali lagi teman-teman nggak langsung kena 25% ya, tetap dihitung dari atas. Jadi 60 juta dikalikan 5% itu adalah 3 juta. Oke teman-teman. Lalu 190 juta. Lalu selanjutnya 250 juta. Nah, ini adalah 28.500.000. Ini adalah 62.500.000. Kalau kita jumlah total, teman-teman, ya, dia nilainya total pajaknya Mas Ghazali adalah sebesar 94 juta. Nah, teman-teman, kalau Mas Ghazali mau lakukan pembukuan, dia sudah bisa melakukan efisiensi yang lumayan nih. Kenapa? Karena kalau ternyata dengan pembukuan dia bisa mengolah biayanya sehingga menghasilkan laba yang lebih kecil daripada waktu dia menggunakan norma, dia sudah membuat efisiensi yang lumayan. Tadinya harus bayar pajak 152 juta, ya 152 juta nih, teman-teman. Tapi dia sekarang bayar pajaknya cuma 94 juta saja. Luar biasa dong, ya kan? Sudah efisiensi sekitar berapa? Sebesar 60 jutaan. Mantap sekali gitu ya, hanya dengan merubah dia sudah bisa mengefisiensikan pajaknya sebesar 60 juta. 60 juta bisa nggak sih bayar tenaga accounting untuk ngerjain accountingnya dalam 1 tahun? Bisa dong, bisa banget gitu ya. Tenaga accounting kalau Anda untuk mengerjakan laporan keuangan itu mungkin Anda bayar 20-30 juta, berarti masih ada 30 juta yang menjadi free cash gitu kan. Itu sudah solusi pertama gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas solusi yang kedua. Bagaimana kalau Mas Ghazali memanfaatkan peraturan PP 23 tahun 2018? Ya berarti tinggal 1,5 miliar dikalikan 0,5%. Hitung. Ya, 1,5 miliar dikali 0,5%. Teman-teman, ya, 1,5 miliar dikalikan 0,5% itu cuma berapa? 7,5 juta. Oh, applause buat kita semua, teman-teman. Ya 1,5 miliar cuma 7,5 juta. Daripada harus bayar 94 juta, apalagi daripada harus bayar 152 juta, teman-teman. Mas Ghazali itu bisa memanfaatkan peraturan PP 23 nih. Ya, kenapa? Karena dia adalah seorang pengusaha, kan dia dagang ya, dagang NFT ya. Dan tidak melebihi 4,8 miliar. Bisa ikut PP 23 tahun 2018.
Nah, semoga saja informasi ini belum terlambat untuk diterima oleh Mas Ghazali. Jadi teman-teman, inilah luar biasanya kalau kita menguasai secara kafah, secara jelas, secara rinci ilmu perpajakan, itu kita bisa melakukan efisiensi yang kadang-kadang kalau bagi orang awam bisa sampai sebesar itu efisiensinya. Dan ini beresiko nggak? Nggak dong, karena semua apa ya? Semua syarat-syarat formalnya untuk mengikuti peraturan itu Mas Ghazali penuhi. Ini bukan Mas Ghazali maksa-maksa untuk ikut PP 23. Bukan Mas Ghazali 94 juta ini maksa. Enggak, Mas Ghazali kan memakai pembukuannya dulu. Berarti syaratnya sudah terpenuhi. Jadi kalau hasilnya 94 juta, iya boleh dong. Atau ikut PP 23 syaratnya apa sih tadi? Belum lebih 4,8 miliar omsetnya dan dari OP pengusaha. OP pengusaha ya, bukan OP karyawan, bukan OP yang lain, tapi OP pengusaha. Lah Mas Ghazali itu kan jualan NFT. Jadi bisa kan sebagai disebut sebagai OP pengusaha bisa ikut dan tarifnya 0,5% dan cuma bayar 7,5 juta. Damai hidup Mas Ghazali. Ya, sisanya masih bisa buat beli motor, beli mobil, DP rumah, DP mobil. Ya, masih bisa untuk ikut tabungan haji dan sebagainya dan sebagainya. Gitu teman-teman. Jadi semoga teman-teman ya informasi yang saya berikan ini cukup jelas, cukup memukau gitu ya, dan teman-teman saya minta bantuannya untuk dibantu di tag kepada Mas Ghazali, semoga Mas Ghazali bisa mendapatkan informasi. Jadi kita sama-sama bermanfaat untuk kita semua. Jadi sekali lagi teman-teman saya harapkan kalau kurang jelas bisa diajukan pertanyaan dan akan saya usahakan menjawab dengan sebaik mungkin. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai dengan habis. Semoga bermanfaat, semoga memberikan pencerahan, dan semoga bisa membuat Anda terus-menerus ingin menonton video dari channel-channel saya. Terima kasih banyak. Mohon selalu subscribe, komen, like, dan share. Jadi terima kasih teman-teman. Keep positif, keep healthy, keep life, dan keep learn. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.